Salam saudara-saudaraku sekalian, berjumpa kembali dengan saya di dalam channel Eben Sinaga HMH. Sebelum kita memulai membaca renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat seluruh berkat-berkat-Mu yang telah kami terima sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca renungan firman-Mu. Biarkan firman-Mu itu Bapa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami, agar semakin termulia nama-Mu di dalam kehidupan ini. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tema renungan kita berjudul Hanya Tuhan Jemaat yang Dikasihi Tuhan Yesus. Salah satu sikap negatif yang bisa timbul di dalam hati kita adalah cemburu. Rasa cemburu itu muncul ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya ketika orang lain sukses, berhasil, ataupun bahagia, maka itu bisa membuat kita cemburu. Perasaan cemburu itu juga muncul dalam hati Asaf yang menuliskan Mazmur ini. Ia bergumul di dalam hatinya, mengapa orang sombong atau orang fasik itu bisa menjadi makmur dalam hidupnya? Ia beranggapan bahwa sepertinya Allah tidak adil dengan membiarkan orang fasik itu hidup dalam kemakmuran, sementara umatnya menderita. Perasaan Asaf mewakili perasaan umatnya yang mengalami berbagai kemelut dan penderitaan, namun tetap bertahan untuk setia kepada Tuhan. Sehingga ada pikiran untuk membandingkan keadaan umat dengan orang fasik. Mengapa kehidupan umat tidak sejahtera seperti orang-orang fasik itu? Atau mengapa mereka yang sudah kaya itu tetap hidup di dalam kefasikannya dan tidak mau bertobat? Pada akhirnya Asaf menyadari bahwa tidak ada gunanya berprasangka buruk terhadap orang lain atau menuduh Allah tidak adil. Ia hampir jatuh dan terperosok karena telah memakai kacamata yang rusak. Karena pada hakikatnya kemakmuran itu hanya sesaat saja, dan setiap orang yang jauh dari Tuhan akan binasa. Ia mau dituntun melihat dari kacamata kebenaran. Inilah yang menguatkan dan meneguhkan pemazmur untuk tetap berjalan di jalan yang benar, menjadi orang yang tetap setia, taat, dan percaya kepada Allah. Pemazmur tersadar dan mengakui bahwa tidak ada yang dimilikinya di sorga maupun di bumi selain Allah. Tidak ada lagi yang diinginkannya di bumi selain Allah. Dengan kata lain, Tuhan saja cukup baginya, sebab Tuhanlah satu-satunya harta yang berharga dan kekal. Materi hanya memberi kenikmatan sesaat, tetapi persekutuan dengan Tuhan memuaskan jiwa kita, membawa kita pada kedamaian dan ketenangan. Tiada bandingannya Tuhan dengan apapun yang ada. Jika kita selama ini berjuang untuk sesuatu dan kita menganggap ketika kita memperolehnya maka akan ada rasa cukup dan puas, pada kenyataannya tidak, maka janganlah berjuang kepada sesuatu yang tidak bernilai kekal. Bersama Tuhan saja itu cukup. Percaya dan setia kepada Tuhan itu cukup bagi kita dalam menjalani hidup ini di dunia ini. Bahkan hingga bertemu dengan Allah di sorga, kiranya firman ini bisa menguatkan dan meneguhkan kita untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan. Sebab hanya Dialah milik kita selamanya. Amin. Sekian dulu renungan kita hari ini. Semoga renungan ini bisa menjadi refleksi dan bermanfaat bagi kita semua.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam.